Nah ini gue baru ngomong di sini ya, gue jujur, bukan merasa dirugikan, tapi setelah dengan adanya pemberitaan itu, gue nganggur hampir 3 tahun di TV. Orang nggak mau pakai gue. Gara-gara Gue nggak mau di roasting, dia menceritakan itu. lu pernah mau di roasting? Ya, posisi gue waktu itu dalam keadaan nggak bener lah, nggak stabil lah. Emosi gue tuh nggak stabil karena gue itu waktu itu lagi dalam pasca penggugatan. Cuman orang kan nggak mau tahu. Iya. Cuma kenapa harus jadi ke-publish gitu loh. Kenapa harus diomongin? Gede-gedein gitu ya. Habis gue dibully, dihujat habis-habisan itu. Gue baperan lah, apalah. Ya rusak nama gue. Gitu. Mau gimana lagi? Udah terjadi kok gitu. Ya kita nikmatin aja ya kan. Yang penting kita mempunyai prinsip dalam hidup. Ketika kita berdiri di kaki sendiri, gue tanpa menebas kaki orang lain itu cukup. Terus terang saja sebetulnya memang banyak yang ragu-ragu gitu. Pada waktu minta Pak Harto mau turut takbir, ya insya Allah gitu. Bang Benar lantas sekarang nanti takbirnya hanya pokoknya mengucapkan Allahu Akbar 3 kali, ya itu bukan takbir. Itu takbir. Karena apa? Khawatir kalau saya tidak bisa melaksanakan barangkali. Ya saya terima, saya ketawa saja dalam batin. Mudah-mudahan, tapi nyatanya ya saya memang sudah mulai kecil sudah diasuh oleh orang tua saya, terutama orang tua angkat saya di Wuryantoro di Jawa Tengah ini, Wonogiri gitu. Nabu beduk itu sebetulnya saya mulai umur berapa? 12 tahun. Itu saya sudah nabu beduk di masjid. Kalau habis sama tarawih, kemudian berlomba-lomba nabu beduk. Tapi walaupun sudah 60 tahun, kok saya masih ingat. Lamanya gitu, masih ingat. Itu semuanya berarti tidak lupa. Karena itu lantas ya. Sebelum saya membaca laporan, saya perlu menyampaikan sedikit klarifikasi Bapak dan Ibu terkait adanya hoax atau berita bohong yang beredar sangat masif ini ya di media di sosial media yang intinya menyebutkan 4 hal ya. Intinya kalau RUU KUHP disahkan, polisi jadi bisa lakukan ini ke kamu tanpa izin hakim. Yang pertama, diam-diam menyadap, merekam dan mengutak-atik alat komunikasi digitalmu tanpa batasan soal penyadapan sama sekali. Kami perlu klarifikasi ya, bahwa menurut pasal 135 ayat 2 KUHP yang baru, hal ihwal penyadapan itu tidak diatur sama sekali dalam KUHP, tapi akan kita atur di undang-undang tersendiri yang membahas soal penyadapan. Sejauh ini kalau dari pembicaraan fraksi di Komisi 3, hampir semua fraksi, bahkan semua fraksi menginginkan penyadapan itu nanti diatur secara sangat hati-hati dan harus dengan izin ketua pengadilan. Yang kedua, hoax yang kedua disebut polisi bisa membekukan sepihak tabungan dan semua rekening online-mu. Kami perlu sampaikan bahwa menurut pasal 139 ayat 2 KUHP baru yang insya Allah ini akan kita sahkan, semua bentuk pemblokiran tabungan, kemudian data di drive dan lain sebagainya harus dilakukan dengan izin hakim, ketua pengadilan. Yang ketiga, hoaxnya disebutkan polisi bisa mengambil HP, laptop dan data elektronikmu. Menurut pasal 44 KUHP baru yang akan kita sahkan ya, bahwa semua bentuk penyitaan itu harus dengan izin ketua pengadilan negeri. Jadi tidak benar. Lalu hoax yang keempat adalah polisi bisa menangkap, melarang, meninggalkan tempat, menggeledah, bahkan melakukan penahanan tanpa konfirmasi tindak pidana. Hal ini juga tidak benar ya, bahwa menurut pasal 93 dan pasal 99 KUHP baru, penangkapan, penahanan, penggeledahan harus dilakukan dengan sangat hati-hati dan berdasarkan minimal 2 alat bukti ya. Sementara penahanan nanti kita jelaskan, diatur lebih rinci. Pencatutan ya. Nah, kemudian ada ini beredar nih ya, semacam poster di media sosial yang isinya tidak benar ya. Disebutkan ya, kalau RKUHP disahkan, polisi jadi bisa lakukan ini ke kamu tanpa izin hakim. Ini tidak benar sama sekali. Pertama, diam-diam menyadap, merekam dan mengutak-atik komunikasi ya. Kedua, membekukan sepihak tabungan dan semua jejak online. 3, mengambil HP, laptop dan data ya tanpa izin hakim ya. Keempat, menangkap,
melarang meninggalkan tempat, menggeledah, bahkan melakukan penahanan tanpa konfirmasi tindak pidana. Ini hoax, bener hoax. Makanya saya seneng si Purbaya udah mulai tembak-tembak itu. Kalau ada kepala daerah yang ongkang-ongkang kaki nunggu bunga turun, wah gue dapat 20 miliar. Sekarang udah nggak bisa lagi, lu diliatin sekarang. Penghasilan APBD paling besar tuh TKD lah, transfer dari pusat ke daerah. Kedua PBB, pajak bumi bangunan. Yang ketiga PKB, pajak kendaraan bermotor. Nah TKD ini nilainya bisa sampai 70% ya, triliunan dari pusat ke daerah. Begitu masuk ke daerah, apa yang dia lakukan? Dia taruh di bank, ini brengsek juga nih orang. Dan kalau bentuk giro pula. Ada juga yang deposito. Terus dapat bunga dong kan? Terus bunga masuk kemana? Makanya kalau kita lihat misteri di Indonesia ini, kok bisa-bisanya proyek perbaikan jalan, inovasi trotoar berulang-ulang terus biasanya dilakukan di musim hujan. Desember, November kan rusak lagi dong itu aspal barang itu kan. Ya wajar aja karena biar nginep 1 tahun kan dari Januari sampai Desember. Jadi duitnya full nih bunganya nih. Ya mereka juga udah lihat sih ada bunga per 6 bulan, bunga 9 bulan, 12 bulan. Cuma ya itu jadi kejam menurut saya. Karena itu kan duit rakyat yang harusnya dikucurin ke bawah. Fakta nih, fakta. Kita punya guru lah, sertifikasi guru tuh gajinya bakal tinggi kalau lu punya sertifikasi. Kalau punya sertifikasi, betul. Harusnya cair. Banyak di daerah ditahan, 6 bulan baru cair, 9 bulan baru cair. Apa artinya? Orang duit ditransfer dari pusat kok. Artinya duit itu memang sengaja disimpan di bank dulu, ditahan dulu supaya berbunga, baru dicairkan. Betul. Yang jadi pertanyaan, bunga itu andai kata 5%. Andai kata duitnya nyangkut 100 triliun, berarti kan 5 triliun bunganya doang. Ini bahkan tidak ditandatangani loh. Ini kalau kita mau bilang ini sah dari UGM, mana yang membuktikan ini sah dari UGM? Nggak ada tanda tangan, tidak ada kop lembaga UGM, ya nggak ada. Kalau informasi dari pengelola APBD seperti itu? Ya nggak bisa Pak, Bapak kan sekelas UGM itu merespon permohonan informasi harusnya resmi, karena kan surat juga dikirimkan resmi ya. Jadi cara menjawab surat ya tetap harus pakai kop UGM seperti ini. Nyatanya ketika menjawab keberatan bisa tuh pakai kop. Mulai Februari 2026, jutaan dokumen tanah tradisional seperti girik dan petuk pajak bumi akan dianggap tidak sah lagi. Artinya, warga yang masih pegang dokumen lama cuma punya waktu sampai akhir 2020. Kelemahan kita apa? Selama 2 tahun 3 tahun terakhir itu uangnya kering di sistem. Terus saya lihat di mana uang itu berlari. Jadi missing money-nya di mana? Saya lihat sebagian di BI, sebagian BI juga nyerap. Jadi waktu di Menteri Keuangan ya saya kerjakan yang apa yang bisa saya kerjakan kan. Yang punya saya masukin ke perbankan. Tapi nggak ngerubah anggaran. Anggaran tetap nggak berubah, nggak ada stimulus. Sama sekali nggak ada stimulus, cuman saya pindahin uang saya yang di BI, dari hanya 10, saya pindahin 5 ke sini. Itu uang saya. Cuman bedanya, kalau di bank sentral, ini kan perbankan nggak bisa akses. Kalau saya taruh di bank, dia bisa akses kan, dia bisa nyebar ke bank yang